teacher, selama teacher menjadi kepala sekolah TK Islam Nadila ini, kira-kira adakah suatu masalah yang teacher hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika ada, boleh nggak sedikit teacher ceritakan kepada saya beserta bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut? Ada sih, Cer. Jadi kalau ini masalahnya masalah anak ya, Cer, ya. Anak siswa. Jadi kelompok B ini kan kelompok anak yang memang nanti masuk ke SD. Jadi permasalahannya ini ada beberapa anak yang memang kami rasa nih, guru-guru TK ini rasa belum siap lah masuk ke SD. Jadi kami minta ke orang tua untuk mengulang di TK. Namun masalahnya orang tua ini kekeh mau ke SD gitu, Cer. Untuk pembagian TK sendiri, Cer, itu kan ada TKA sama TKB. Itu cara membagi golongan TKA sama TKB itu berdasarkan apa ya, Cer? Kalau TKA dan TKB itu berdasarkan usianya. Jadi memang dibedakan 45 sama 5 dan sampai 6 tahun. Berarti yang TKB itu usia 5 sampai 6 tahun. Nah, lalu bagaimana keputusan yang teacher ambil pada saat kondisi seperti itu tadi? Jadi untuk mengambil keputusan ini kan berlangkah ya. Untuk saat ini kita kan sedang di masa mid semester nih. Kalau di SD mungkin ujian tengah semester gitu. Kalau kita pakainya mid semester. Jadi untuk mengevaluasi perkembangan anak itu udah sampai mana. Nanti di hasilnya baru kita sampaikan ke orang tua yang beberapa anak tadi. Bahwasannya memang anak bapak ibu ini memang benar-benar butuh lebih intensif lagi gitu. Kalau ke SD sepertinya belum bisa. Berarti keputusannya sangat solutif ya, Cer. Iya. Bisa berarti teacher juga mengambil keputusan berdasarkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi Cer, dalam modul yang saya pelajari ini ada dua jenis dilema etika yang merupakan dilema antara kebenaran lawan kebenaran dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut teacher, bagaimana teacher bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang tadi berupa dilema etika dan mana menurut teacher yang merupakan rujukan moralnya yang begitu? Kalau menurut saya itu yang ini termasuk ke dilema etika, karena kan kita sebagai guru jadi bingung nih. Tuntutan wali murid kan mereka pengen betul masuk SD, jadi kita tetap pengen tetap memberikan yang terbaik pada anak itu, jangan sampai nanti di SD juga mengalami hambatan seperti itu. Berarti di satu sisi Cer, sekolah pengen yang terbaik juga untuk si anak, tapi lihat kondisi si anak tadi juga ternyata belum siap, dan juga was-was untuk melepas anak tadi ke SD. Jadi ada dilema etikanya ya, Cer. Nah, selanjutnya berarti seperti kasus yang dilema etika yang teacher hadapi tadi ya, apakah teacher akan tetap misalnya mengambil keputusan untuk menghukum si anak, atau ada keputusan lain yang mengiringi agar anak tadi bisa tetap di sini ataupun lebih mempersiapkan diri ke SD, melanjutkan ke jenjang SD selanjutnya? Ada kami jadi nanti setelah tadi kan manggil nih hasil dari mid semester tadi dipanggil, jadi kita kasih solusi ke mama-mama tadi. Jika memang benar ingin masih tetap melanjutkan ke SD, kita kasih solusi adanya bengkel kelas atau kelas tambahan. Jadi setelah selesai belajar, nanti anak-anak yang tersebut tadi bisa mengulang belajar lagi sampai benar-benar siap itu, Cer. Berarti ada solusi juga dari sekolah ya, Cer, ya. Selama ini Cer, bagaimana teacher menjalankan untuk mengambil keputusan dalam segi pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang kira-kira sebenarnya itu sama-sama benar, karena kayak tadi kan contohnya dari orang tua juga kita memberikan solusi, sekolah juga mempersiapkan bagaimana siswanya untuk tetap berlanjut ke SD gitu. Menurut teacher bagaimana tuh pengambilan keputusan selama ini? Kalau selama ini sih misalkan ada dilema itu kami lebih ke diskusi. Jadi diskusi semua guru berkumpul seperti itu kan, kita ambil jalan tengah. Kalau tidak ketemu juga, misalkan semuanya merasa benar, ya sudah kita ambil langkah tengahnya, yaitu misalkan pengambilan kocok atau seperti itu.
Oh, Gitu. berarti tetap ada tahapan atau Iya. langkah untuk mencari solusi dengan bersama rekan sejawat atau guru-guru lain ya. Oke. Nah, langkah atau strategi apa nih Cer yang biasa teacher lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema? Nah, entah itu dari segi tahapan atau mungkin teacher konfirmasi dulu ke wali kelasnya apa masalahnya atau gimana gitu. Iya, tentu saja kita dari langkah pertama kan wali kelas nih menyampaikan ke kantor ke kami bahwasanya anak ini bermasalah Bu, tolong nanti sampaikanlah ke kepala sekolah SD bahwasanya begini seperti itu. Jadi kita nanti dari laporan-laporan wali kelas itu kita kumpulkan, baru nanti dicari jalan keluarnya bersama. Berarti Cer permasalahannya tetap dari wali kelas dulu yang observasi. Karena kan mereka yang lebih banyak bersama-sama. Nah, menurut teacher nih ada nggak ya hal-hal yang teacher anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang contoh seperti tadi? Nah itu misalnya dari segi komunikasi apa atau gimana? Ya, itu kita lebih juga memperbanyak komunikasi dengan wali murid. Jadi semua akan efektif ya Cer kalau dikomunikasikan dengan baik dan benar ya Cer ya. Terakhir Cer, adakah menurut teacher nih tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang teacher hadapi tadi? Ada, tentu saja ada tantangannya, yaitu ketika orang tua tidak mau mendengarkan masukan dari kita seperti itu dan mengambil langkah sendiri. Kadang mereka langsung lari ke SD atau langsung ke direktur seperti itu kan, kita yang nggak bisa lagi kalau udah langsung. Sementara kita di sini untuk menyiapkan solusi kepada siswa. Oke. Nah, menurut teacher untuk memiliki teacher punya sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau maksudnya tuh apakah teacher langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau punya sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan apa teacher punya prosedur untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu? Insya Allah kita untuk dalam menyelesaikan sebuah kasus dijadwalkan dulu. Jadi kan tidak semerta-merta dapat berita langsung kita eksekusi hari itu. Jadi kita jadwalkan supaya lebih mudah. Nah, Cer, ada nggak ya kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini bisa mempermudah teacher dalam mengambil sebuah keputusan, atau mungkin ada masukan dari wakil atau ya, jadi kan kalau dalam mengambil keputusan misal dalam rapat atau forum semua guru tidak bisa, saya kumpulkan lagi nih, saya bilangnya itu dewan penasehat. Nah, memang yang udah senior seperti kan, ada wakil saya, kemudian ada bagian kurikulum gitu, ada siswanya juga, itu yang lebih saya kumpulkan lagi supaya ketemu. Nah kalau belum ketemu juga baru nanti saya larinya ke direktur. Seperti itu ya, termasuk ilmu juga sih karena di SMA sendiri pada jenjang yang lebih tinggi kita belum punya dewan penasehat. Nah itu bisa jadi masukan untuk jenjang kami juga. Nah, pertanyaan terakhir nih Car, dari semua hal yang udah teacher sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa teacher petik dari pengalaman teacher sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam sebuah masalah dilema etika yang teacher hadapi tadi? Pembelajarannya kita harus lebih lebih fokus dalam menganalisis masalah. Jadi dari situ kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Itu cara. Terima kasih Car atas waktunya dan kesediaannya udah menjadi narasumber dalam wawancara saya pada hari ini. Saya juga mohon pamit dulu. Semoga pekerjaan teacher semuanya lancar pada hari ini dan seterusnya. Saya mohon pamit dulu ya Car ya. Terima kasih Car. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini ada kegiatan apa aja Pak? Hari ini saya mau ada Zoom meeting. Jam berapa ya Pak kalau boleh saya tahu?
Sekitar jam 9 sampai zuhur. Berarti Bapak sibuk ya hari ini ya. Boleh saya minta sedikit waktunya Pak, sebentar sekitar 10 sampai 15 menit untuk begini Pak, saya kebetulan ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh? Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah SMA Islam Nabilah ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak ceritakan sedikit kepada saya beserta bagaimana cara Bapak sebagai pemimpin untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik ya, kalau yang masalah tentu ada ya. Tapi yang saya sampaikan itu yang masalah yang terakhir ya. Boleh dibilang tantangan, bukan masalah, itu ada standar. Ini di BPDB yang kemarin kami ini yang paling sedikit selama ini, sehingga jumlah muridnya belum sesuai harapan. Nah, akibatnya apa? Karena kita adalah sekolah swasta, tentu semua pembiayaan itu dari SPP atau dari anak baru. Sedangkan dari subsidi pemerintah belum ada. Sehingga kalau jika muridnya belum memenuhi setidaknya yang kita kalau kita bilang PIP, tentu akan menjadi problem tersendiri bagi sekolah kami. Itu yang problemnya. Itu problemnya Pak. Berarti tentang saya simpulkan, berarti problem Bapak saat ini adalah masalahnya tentang PPDB, kemudian dengan jumlah siswa yang masuk sedikit ya Pak ya. Iya. Nah, Pak, dari masalah tersebut atau permasalahan tersebut, bagaimana keputusan yang Bapak ambil pada saat munculnya masalah tersebut? Ya, seperti yang sampaikan tadi, karena jumlah murid yang belum memenuhi kuota, tentu akan berakibat dari pemasukan dari sekolah, di mana pemasukan tersebut digunakan untuk memutar kegiatan yang di sekolah. Kalau yang paling banyak tentu adalah gaji-gaji buat guru-gurunya. Memang dari pihak yayasan selama ini jika kurang memang mau subsidi. Hanya jika subsidi terlalu besar, pihak yayasan akan mempertanyakan ini bagaimana, karena apakah bisa tenaganya dikurangi untuk mengurangi kos. Nah, kalau ini tentu nggak mudah ya, karena memang di sini memang untuk kos ini, terutama untuk gaji pegawai itu besar. Tapi jika mengurangi tenaga guru atau pegawai di sini, tentu impactnya justru dari ke wali murid atau guru itu sendiri. Dia akan melihat bahwa sekolah ini gurunya banyak mengajar, padahal kita tahu bahwa tidak semua orang mampu mengajar semua pelajaran atau pekerjaan. Ada orang yang mampu di bidang tertentu. Jika mereka melihat hanya satu orang, dua orang dipaksakan untuk banyak job, tentu mereka berpikir tentu gak akan maksimal. Yang akibatnya bisa jadi yang tahun berikutnya justru jumlah peminat semakin turun. Memang kosnya jadi minus terus ya setiap bulan. Hanya dari sekolah menyampaikan ke yayasan, mohon yayasan support, karena jika kita mengurangi kos dengan cara mengurangi pegawai, maka kemungkinan besar justru impactnya jauh lebih besar dibanding yang saat ini. Berarti keputusan Bapak sangat solutif sekali ya Pak ya. Berarti juga ada diskusi dengan yayasan terkait penerimaan PPDB jika kasus yang kemarin bahwa siswanya tidak sesuai dengan target dari sekolah untuk masuk ke jenjang SMA. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul seperti ini? Mana yang kira-kira berupa dilema etika atau hanya menunjukkan moral dari orang-orang yang belajar itu? Boleh dikasih contohnya seperti apa maksudnya? Maksudnya kalau dilema etika itu berarti kan ada suatu permasalahan yang di satu sisi kita ada pernyataan benar, apapun keputusan yang kita ambil itu nggak ada yang namanya salah, semuanya benar asal didasari dengan suatu keputusan dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Tapi kalau rujukan moral berarti dia ada hukuman, contohnya misalnya pelanggaran berat dan itu wajib ada
hukuman dan ada terkait di menghukum seseorang gitu Pak. Ada pelanggaran khususnya. Kalau ini kan nggak ada pelanggaran khusus, memang dilema kita yang kita hadapi di dunia pendidikan. Terkait dengan yang tadi ya, Terkait yang tadi menurut Bapak termasuk dunia etika atau gimana? itu adalah etika saja, karena ini kan sama semua sekolah pengen lah, apalagi yang swasta ya, bahwa jumlah muridnya sesuai dengan kuota dan muridnya bebas semua. Tapi kita tahu bahwa setiap tahun tentu tidak akan sama. Pertama, kemampuan orang tua, kita harus mengerti bahwa kemampuan seorang dan ekonomi juga berbeda. Kemudian pilihan anak kita juga nggak bisa memaksakan bahwa anak harus ke sini atau ke sana. Jadi kemudian kalau toh memang kemarin sempat menurun, saya rasa itu sebagai bahan bagi kita bagaimana kita menyiasati atau kita mencari trik atau memperbaiki diri sehingga di tahun berikutnya kita justru meningkat. Oke Pak, berarti Pak dari kasus yang Bapak hadapi, adakah dari Bapak sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah sudah mereview atau mempertimbangkan kenapa nih dilema etika yang kasus PPDB ini kok bisa turun, dan sementara tahun sebelumnya mungkin siswanya lebih banyak, hal apa yang menyebabkan, atau apakah Bapak sudah mengidentifikasi hal-hal apa yang kira-kira menjadi penyebab turunnya siswa masuk ke SMA ini? Insya Allah beberapa sudah, walaupun belum tentu mungkin tuntas semuanya, tapi sudah dilakukan. Sudah dilakukan, oke. Baik Pak. Nah, berarti selama ini Pak, bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama semuanya mengandung nilai kebajikan? Melihat mana yang lebih menyampaikan pengertian ke masyarakat itu ke beberapa pihak, mana yang diutamakan, bukan benar salah atau salah menang, mana yang penting bisa jalan seiring, walaupun tentu ada yang diutamakan. Adakah langkah atau strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika seperti ini Pak? Misalnya atau ada dalam suatu masalah Bapak ada tahap-tahapan dulu, entah Bapak panggil dulu siapa yang bermasalah atau Bapak cari solusi dari misalnya Bapak kan ada humas atau wakil, pasek. Boleh jelasin Pak tahapan pengambilan keputusan seperti apa yang Bapak sudah jalani setelah menjabat sebagai pemimpin? Yang pertama tentu mengidentifikasi masalah dulu, kemudian berikutnya kira-kira masalah ini siapa yang lebih ngerti atau lebih bertanggung jawab. Setelah itu baru memanggil kebetulan dari sini ada pakar kami ya, kebetulan dari sini ada pakar kami ya, ada bidang rumah, kesiswaan, kurikulum dan lainnya, mana yang lebih sekiranya mengerti dipanggil untuk mendiskusikan masalah tersebut. Jika sudah selesai kita ambil keputusan, tapi jika belum kita mengambil pihak lain, karena satu problem itu belum tentu problem sendiri, bisa dia terkait dengan problem yang lain, sehingga di sini tentu membutuhkan lebih banyak pihak supaya hasil yang keputusan diambil itu adalah yang benar terbaik walaupun belum sempurna. Nah, ada nggak Pak hal yang menurut Bapak efektif dilakukan dalam mengambil keputusan? Yang menurut Bapak efektif? Yang paling tentu sama yang tadi itu, tetap memilih masalah, kemudian mencari bukan meminta pertimbangan dari pihak yang terkait yang lebih mengerti dan pihak yang secara nggak langsung, baru kita merapatkan untuk pengambilan keputusan supaya bisa diterima banyak pihak, walaupun belum tentu memuaskan semua pihak. Baik Pak, berarti sedikit saya simpulkan Pak, maksud Bapak berarti hal yang paling efektif ini semua komunikasi ya Pak. Jika komunikasinya baik kepada semua pihak yang berkepentingan, maka keputusan pun juga akan lebih gampang kita ambil kalau kita komunikasinya baik, entah baik itu antar sesama rekan sejawat, baik juga ke yayasan, pemimpin, maupun termasuk ke siswanya sendiri. Oke. Nah, adakah menurut Bapak tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Atau terserah bahwa dari masalah yang lain juga boleh, pokoknya tantangan apa menurut Bapak dalam mengambil keputusan yang kira-kira agak sulit nih? Iya, yang seperti yang tadi ya,
memberi pengajaran ke yayasan bahwa ini supaya tetap mengstudi karena SMA masih minus, itu bukan gampang. Karena jika dilakukan terus pada saat titik tertentu, maka mungkin yayasan tidak sanggup lagi. Kemudian di sisi lain, di gurunya kadang-kadang mereka belum pernah mengerti. Misalkan tiap tahun kita ada mereka mungkin kenaikan gaji. Padahal dari pihak yayasan tentunya ingin menaikkan, mensejahterakan semua orang. Tetapi tentu mempertimbangkan kemampuan keuangan. Karena jika dipaksakan, itu mungkin memang bisa, tapi hanya bertahan beberapa tahun, setelah itu kolaps. Pada saat kolaps, itu yang semuanya lebih jauh lebih parah dibanding kita berkurang atau tetap, tetapi pada saat kolaps itu semuanya rontok. Dan pada saat itu sudah terlambat untuk memperbaiki lagi. Itu yang belum mudah ya, tidak berarti sulit, tapi insya Allah memberi pengertian itu yang tidak gampang. Berarti Pak, tantangan yang Bapak hadapi memberikan pengertian kepada bawahan atau guru-guru Bapak terkait yayasan ini ya Pak, sistem pengajian, karena nggak semua pihak atau nggak semua orang paham dengan situasi tersebut ya Pak ya. Nah Pak, apakah Bapak punya sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya itu, apakah Bapak langsung menyelesaikan masalahnya di tempat, atau Bapak punya jadwal menyelesaikan, ataupun misalnya Bapak identifikasi dulu, dipanggil dulu semuanya satu-satu secara bertahap gitu. Langkah-langkahnya dari yang sudah Bapak jalani selama menjabat. Dia kasusnya lebih dahulu, kasus per kasus. Jika dia memang urgent, maka mau tidak mau harus diselesaikan dengan cepat. Karena jangan sampai permasalahan tersebut menimpa justru semakin rumit untuk menyelesaikannya. Tetapi jika minor, mungkin yang utama dulu yang selesaikan. Tapi kalau tetap, tapi yang minor tetap selesaikan juga. Hanya mungkin waktunya tidak terlalu mendesak. Mana yang dulu lebih penting itu yang selesaikan, itu yang selesaikan. Ya, berarti saya simpulkan Bapak juga ini ya, lihat dari segi kasusnya juga ya Pak. Mungkin semua harus ditunggu satu-satu dipanggil dulu, nggak tergantung jenis kasus yang Bapak hadapi. Iya. Nah Pak, ada nggak ya faktor-faktor yang mungkin selama ini bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Yang mudah jika komunikasi setiap jenjang, setiap guru, setiap koordinator itu jika ada masalah menyampaikan, segera sampaikan, tidak disimpan sendiri, itu lebih cepat. Tapi kadang-kadang menunda sehingga saya tidak tahu, sehingga pada saat tahu kasusnya sudah lebih besar dibanding yang sebelumnya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari, kan udah banyak nih pengalaman Bapak sebagai pemimpin dalam cara mengambil keputusan itu Pak. Nah, bagaimana kesimpulan atau bagaimana menurut Bapak cara pengambilan keputusan Bapak selama menjabat ini, apakah sudah efektif atau masih ada beberapa yang perlu Bapak perbaiki gitu? Yang Bapak rasa selama ini yang contoh kayak tadi dalam mengambil keputusan di BPD. Yang paling efektif menurut saya ini yang paling cepat adalah jika semua ini komunikasinya lancar, mudah, itu yang efektif. Walaupun tentu masih butuh penyempurnaan. Itu yang dari saya simpulkan. Berarti Pak, intinya dari semua permasalahan yang dihadapi dan cara mengambil keputusan semuanya ada di komunikasi ya Pak. Yeah. Jadi semua pihak kalau saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, maka apapun permasalahannya keputusan bisa lebih cepat diselesaikan. Insya Allah. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya pada hari ini Pak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Dan saya mohon izin pamit dulu karena Pak juga sebentar lagi ada Zoom ya jam 9. Nah, semoga semua pekerjaan Bapak lancar, sehat selalu, dan apa yang Bapak kerjakan juga menjadi ladang pahala untuk diri Bapak sendiri dan keluarga. Amin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya mohon pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.